Shalom. Shalom. Selamat pagi, selamat kembali dalam acara kita. Saat kita memulai acara ibadah kita mau siapkan segenap hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita memuji nama Tuhan. Sekalipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok, kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti saat kedepannya, kita tetap mau bersyukur Tuhan Yesus terus menerus. Ku sadar semua yang aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Dalam semua rencanamu, namun hatiku
semuanya bisa berkumpul di tempat ini untuk memuji dan memuliakan nama. Terima kasih Yesus. Kami mulai acara ibadah kami saat pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Apa kabar? Apa kabar?
Tapi karena waktu terus berjalan, saat hari ini kita mau siapkan hati kita mau dengarkan firman Tuhan. Saat pagi hari ini Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap proses hidup kita. Kadang nggak sadar ya, kadang kita berpikir bahwa setiap proses hidup yang kita alami itu kita jalan sendiri. Seakan-akan kadang seperti itu yang kita rasakan. Kadang kita nggak tahu ternyata pada kenyataannya apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami, Tuhan Yesus itu ada dalam setiap hidup kita. Sekalipun kadang kita terjatuh, Tuhan pasti akan selalu menolong kita untuk kita bangkit kembali. Ku kagumi caramu mencintai, ada cerita proses hidupku. Di titik terendah kau hadir, ku menangkap, ku tak menyerah akan hidupku. Tapi ku caramu mencintai, cerita proses
terima kasih. Karena hanya Engkau Bapa yang melihat setiap dalam hati kami. Sekalipun manusia memandang berubah, manusia memandang dan menilai kami secara fisik kami, manusia menghakimi kami, tapi Kamu bukan Bapa yang seperti itu. Kau yang lebih tahu dan bisa menilai setiap dalam. Kau tidak pernah memberikan penghakiman untuk kami, memberikan kasih-Mu yang selalu menembus setiap hati ini Tuhan, memberikan kasih-Mu yang selalu ada dalam setiap hidup ini Tuhan, sehingga kami bisa berdiri di tempat ini semua karena kasih-Mu, semua karena cinta-Mu yang begitu besar. Cinta yang kami dapatkan lebih besar daripada cinta yang kami dapatkan dari semua orang penguasa yang ada di dunia ini. Kasih-Mu tidak terbatas, cinta-Mu juga tidak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Kasih yang selalu menyadarkan kami ketika kami berada di jalan yang salah. Kasih yang selalu menyadarkan kami ketika kami melakukan hal yang keliru. Yesus, kiranya Yesus, Kau berapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kau pakai hidupnya lebih lagi ya Tuhan. Kiranya setiap firman yang disampaikan ya Tuhan, itu adalah merupakan perpanjangan hidayah daripada Tuhan. Dan setiap firman yang disampaikan itu adalah merupakan pesan yang harus kami lakukan dan harus kami jalankan dalam setiap hidup kami ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Hari ini kami benar-benar merasakan lawatan yang luar biasa dalam setiap hidup kami. Oh haleluya Yesus, terima kasih ya Tuhan, terima kasih kami bisa mengucap syukur semua
setiap hidup kami. Kami mau siapkan hati kami, pikiran kami, mata kami hanya tertuju kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, kau siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bersama dalam bangsa bersama Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama akan belajar firman Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan belajar di dalam kitab Markus pasal 4. Markus pasal yang keempat ayat yang ke-35 sampai 41. Kalau sudah dapat, kita akan baca bergantian. Saya akan baca ayat yang kecil, baru ayat yang genap. Dan pada pagi hari ini saya berikan judul yaitu kalau di sana judulnya angin ribut diredakan. Tetapi kalau pagi hari ini Tuhan Yesus sanggup meredakan badai di hidupmu. Yesus sanggup mengatasi badai di hidupmu. Amin. Sudah dapat? Kita akan mulai. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Lalu mengamallah awan yang sangat dasar dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Dia pun bangun, menghentikan angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kita baca bersama. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Puji Tuhan. Terima kasih buat kerjasamanya. Tuhan yang memberkati. Pada pagi hari ini kita diingatkan akan firman Tuhan. Kalau Yesus sanggup mengatasi badai dalam hidup kita, badai itu bermacam-macam sudah. Kalau di laut itu angin yang sangat hebat, sangat kuat, seperti tofan itu saudara, angin yang bergulung-gulung membawa air sehingga kapal bisa tenggelam karena kemasukan air. Demikian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya sering mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, baik sakit, baik dalam kondisi kekurangan, kondisi sedih. Itulah yang menjadi tantangan bagi kita. Saudara yang terkasih, di dalam kitab Markus ini, kalau kita melihat atau kita kembali ke belakang, Markus itu bukan salah satu murid. Jadi kalau di antara muridnya Yesus itu tidak termasuk ya, jadi tidak termasuk 12 murid. Tetapi Markus di sini adalah muridnya atau anak buahnya
anak rohaninya dari Pak Petrus, Pak Paulus, dan keponakannya Pak Barnabas. Jadi orang-orang yang pada saat itu adalah orang-orang yang luar biasa. Dia melayani Tuhan, dia mengabarkan Injil dengan berbagai macam mujizat, berbagai macam kuasa, bahkan orang mati disembuhkan. Kalau melihat dari sana, Pak Markus ini adalah orang yang rohani sekali. Ibunya juga rohani. Dan rumahnya Pak Markus ini dipakai untuk ibadah. Jadi kalau zaman itu belum sempat mendirikan gereja seperti saya itu di rumah-rumah. Demikian kehidupan Pak Markus ini kadang juga mengalami masalah juga. Dia sempat melayani Tuhan, sempat juga berhenti, saudara. Karena zaman itu di Israel atau di tanah jajahan dari Romawi yang terkenal saat itu Kaisar Nero, dia kejam sekali. Orang Kristen dibunuh, disiksa di tempat yang ramai. Mungkin kalau di tempat sini di lapangan ditonton banyak orang. Karena apa? Karena di rumah itu terjadi kebakaran yang hebat, yang dituduh orang Kristen. Padahal kebakarannya itu belum tentu juga. Tetapi orang Kristen yang dijadikan kambing hitam, yang dijadikan penyebabnya, sehingga orang Kristen dicari, dibunuh. Sehingga Pak Markus ini mungkin juga sempat ketakutan, menyisir atau tidak aktif di dalam pelayanan. Tapi akhirnya sama pamannya, sama omnya Pak Barnabas, Pak Markus itu diajak pelayanan. Akhirnya aktif kembali, sehingga dia bisa menulis surat Markus. Ini surat Markus ini hebat, saudara. Jadi dia tidak mengalami langsung, tetapi seolah-olah di dalam ceritanya itu dia mengalami langsung. Karena apa? Dia menjadi asistennya atau abuahnya Pak Petrus, asistennya Pak Paulus, Pak Barnabas. Dia dekat dengan orang yang langsung berhubungan dengan Yesus. Kalau Pak Petrus jelas langsung dia dipanggil Tuhan. Pada saat itu Pak Petrus sebagai penjara jiwa. Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini Yesus pagi harinya itu berkhotbah mengenai hal kerajaan Allah. Hal kerajaan Allah itu diumpamakan satu sebagai biji yang baik, ditabur, ada yang tumbuh, ada yang tidak, ada yang di jalan dimakan burung, disemak duri, tumbuh tapi terhimpit, di batu-batu tumbuh tapi karena panas kering akhirnya mati, dan di tanah yang subur. Dan di tanah yang subur itulah benih itu bisa tumbuh. Demikian di dalam hati kita, ketika hati kita gersang, kering, itu firman Tuhan seolah-olah terhimpit, gampang hilang, saudara. Tetapi kalau kita memiliki hati yang subur, hati yang menerima firman itu, maka firman itu atau benih yang ditanam kita pun dalam hati kita bisa bertumbuh dengan subur. Seperti lagu yang dibawakan pertama tadi, itu adalah kisahnya orang yang buta. Orang yang buta itu secara jasmani dia pasti sedih, nggak bisa melihat. Bahkan dia kalau bisa dikatakan
fair atau dibanding yang lain, dia protes saudara. Kenapa saya tidak bisa melihat Tuhan tidak adil? Tuhan memberi saya seperti ini. Tapi ketika dia berhubung dengan Tuhan, Tuhan menaruh karunia yang lain. Dia dengan buta itu dia bisa memuji Tuhan. Bahkan lagunya bisa tenar, bisa memberkati banyak orang. Karena dengan buta pun, kalau kita merasakan kasih Tuhan itu tetap luar biasa. Kasih Tuhan itu tetap yang nomor satu. Kalau jalan satu penuh kasih, kita buktikan Tuhan itu yang penuh kasih. Di dalam firman Tuhan hari ini, di dalam Markus pasal 4 ayat 35, pada hari itu, hari memang sudah mulai petang, jadi agak sore saudara. Kalau biasanya orang berlayar itu harinya ya yang enak pagi, perjalanan itu nyaman saudara. Tapi kalau sudah mulai petang, itu kalau penerangannya tidak bagus, bisa juga salah jalan atau nabrak entah batu, entah itu kayu. Tetapi ini perintah Tuhan. Marilah kita bertolak ke sebelah. Kita garis bawahi bertolak ke sebelah. Jadi Tuhan Yesus mengajak kepada murid-muridnya, bahkan orang banyak itu ada yang ikut. Karena paginya itu dia berkhotbah mengenai Raja Surga itu. Namanya orang setelah mendengarkan firman Tuhan itu pasti ada semangatnya, ada kekuatannya. Saya ikut Tuhan. Di dalam rombongan perahu, rombongan ya seperti kapal itu, perahu yang murid-murid Yesus itu mungkin di depan, yang lain di belakang. Tetapi ketika tiba-tiba ada angin topan yang sangat hebat, murid-muridnya itu mungkin mengatasi dengan kekuatannya. Ada air yang masuk di kuras keluar. Perahu yang goyang-goyang dia tahan dengan berbagai macam kekuatannya. Tapi akhirnya dia emosi juga, marah juga. Buktinya marah, dia katakan, "Guru, kita binasa." Jadi hal yang belum terjadi seolah-olah menyalahkan Tuhan. Tuhan memang posisinya lagi santai, tiduran di buritan kapal. Buritan kalau kapal itu ya belakang, jadi sama dengan kalau rumah itu buritannya belakang. Jadi buritan kapal bagian belakang. Biasanya bagian belakang itu memang nggak terekspos saudara, jadi nggak nyaman lah untuk kita nongkrong. Jadi saya yang nyaman itu di depan, di tengah gitu. Saudara yang terkasih, pada saat itu perahu itu ada angin itu yang besar, sehingga topan yang besar itu menggoyang perahu. Bahkan air sempat menyembur. Berarti dengan kekuatan yang keras dia menyembur masuk ke dalam perahu, dan perahu itu hampir penuh saudara.
dengan air. Kalau perahu yang penuh dengan air, maka ya otomatis tenggelam. Tetapi saudara yang terkasih, di sini Tuhan Yesus sanggup mengatasi apa yang kita hadapi. Badai apapun yang kita hadapi, Yesus sanggup. Amin, saudara. Pasti di antara kita atau semuanya pasti pernah mengalami badai, baik anak-anak, baik orang dewasa, itu pasti mengalami badai di dalam hidup kita, atau masalah, persoalan, sakit penyakit. Saudara yang terkasih, kadang kita ketika mengalami masalah yang begitu berat, seolah-olah tidak mampu, seolah-olah ingin dipanggil Tuhan. Bahkan seolah-olah kita tidak berguna. Ini juga dialami murid-murid Yesus. Dia ketika perahunya diombang-ambingkan oleh badai, angin ribut itu, maka dia juga khawatir. Di dalam kekhawatirannya, dia berseru, "Guru, kita binasa." Padahal kan masih dalam gelombang yang hebat, belum binasa, belum tenggelam saudara. Tetapi karena kecapean, karena sesuatu hal sudah tidak mampu dayanya, kekuatannya sudah habis, maka dia bilang dia sudah mau binasa. Padahal yang dialami sebelumnya, dia pernah mengalami ibadah yang luar biasa, hal kerajaan Allah. Dia pertama itu ikut rombongan itu dengan sukacita, berlayar itu dengan seolah-olah kita berrekreasi, memuji Tuhan, bernyanyi-nyanyi. Tetapi ketika ada badai topan itu, jangankan menyanyi saudara, dia sudah bersungut-sungut, tidak percaya kalau di dalam perahu itu ada Yesus, ada Sang Juru Selamat, ada Sang Penolong yang sanggup mengatasi segalanya. Demikian di dalam kehidupan kita, ketika gelombang itu datang menimpa rumah tangga kita, Bapak Ibu yang bersuami istri, mungkin ada masalah ekonomi, masalah anak, masalah banyak hal. Kadang itu menjadi suatu tantangan, menjadi suatu kendala di dalam kita berumah tangga. Banyak juga yang di luar sana itu sampai jatuh, sampai bercerai. Demikian di dalam anak-anak Tuhan tidak luput dari masalah. Memang orang Kristen itu ketika kita mau ikut Tuhan, tidak ada jaminan tanpa masalah. Jadi masalah itu tetap ada, saudara. Jadi masalah bagi orang percaya pun tetap ada. Itu kalau di dalam firman Tuhan itu salib, memikul salib itu tetap harus. Jangan sampai kita Kristen itu cuma mengharapkan damai sejahtera sukacita, yaitu pasti saudara. Tapi untuk menghadapi kehidupan, menghadapi memperoleh damai sukacita yang sebenarnya, kita ada tanggung jawab, ada suatu tantangan. Jadi di dalam Yesus sanggup mengatasi badai dalam hidup kita itu, saya berikan pokok-pokoknya. Itu pertama, kita menurut perintah Yesus. Kalau di dalam pasal yang ke-4 ayat 35, Yesus mengajak, marilah kita bertolak sebelah.
tentunya murid-muridnya menurut ikut, bahkan orang-orang banyak yang ikut juga. Saya ikut Om, saya ikut Pak Pendeta, monggo, saya ikut, banyak yang ikut. Ketika di tengah jalan ada masalah, ada gelombang, mulai panik, mulai tidak nyaman. Kok begini ya? Tadi katanya damai sejahtera sukacita, tapi kok sorot seperti ini ya? Saudara yang terkasih, bagaimana kita melihat, bagaimana murid-murid Tuhan itu melihat masalah? Sebenarnya kalau murid-murid Tuhan itu menurut perintah Yesus, ya tentunya awalnya menurut, tapi di tengah jalan seharusnya ketika ada masalah itu dibicarakan dengan baik-baik. Pak Yesus atau Om Yesus, ada masalah, ada badai, ada angin ribut, gimana ini? Nah, makanya dia angin itu bisa dihentikan karena Yesus itu berkuasa. Tetapi pada saat itu memang murid-murid Tuhan itu ada yang sudah lama, ada yang baru. Jadi ada yang percaya sungguh-sungguh, ada yang masih mula-mula. Yang sungguh-sungguh aja, contohnya Pak Petrus, Pak Yohanes, Pak Andreas, Pak Yakobus. Dia orang di Galilea itu, di danau itu, pekerjaannya menangkap ikan dari muda sampai saat itu dia sebagai penjala ikan, dan dia ditangkap Tuhan untuk menjadi penjala jiwa. Saudara yang terkasih, ketika ada badai, ada masalah, cara pandang kita harus menurut perintah Tuhan. Kalau kita menurut perintah yang lain, perintahnya berdukun, perintahnya orang-orang dunia, ya pasti kita gagal. Kita harus mendekat kepada sumbernya menurut perintah Tuhan. Kalau kita diajak bertolak ke seberang, pasti ada jaminan keselamatan. Sebenarnya Tuhan memberikan, kalau kita dijanjikan damai sejahtera sukacita, keselamatan, hidup kekal di surga, itu adalah janji yang benar, saudara. Janji yang sungguh indah. Tetapi di tengah jalan, mungkin kadang kita ini ada masalah. Baik, sekalian dulu, saya mau rekreasi, saya mau mengerjakan ladang, saya mau ke sekolah, ada tugas. Ini seringkali terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengambil keputusan yang tidak tepat, maka efeknya atau akibatnya kita ini menjadi gampang marah, mudah menyalahkan orang yang lain. Bahkan Yesus pun kita salahkan, Tuhan gak adil, yang lain diberkati, saya kok enggak. Saudara yang terkasih, Tuhan itu adil, Tuhan itu luar biasa, dahsyat. Bahkan keajaibannya itu dari kandungan kita, dari kandungan kita masih kandungan itu, Tuhan sudah menetapkan, sudah memilih kita. Jangan sampai pilihan yang Tuhan berikan kepada kita sia-siakan. Kita harus mengerjakannya. Kalau ada badai, kalau ada masalah, datang kepada Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat 36, membawa Yesus ke dalam perahu.
Kalau perahu itu menggambarkan dunia secara umum, bahtera itu gambaran dari kehidupan yang ada di dunia ini. Yesus ada di dalam perahu. Itu sebenarnya hal yang sudah tepat, saudara. Yesus di dalam perahu, Yesus sudah di dalam hidup kita. Itu awal-awal yang hebat, awal yang baik. Tetapi ketika ada masalah, seringkali kita tidak mengandalkan Yesus lagi. Kira-kira mungkin dari pendapat Bapak Ibu, oh kalau mengikut Yesus itu caranya terlalu lama, tidak cepat, tidak instan. Tetapi kalau kita pergi keluar atau ke dukun, caranya cepat. Saudara yang terkasih, saudara jangan tergiur dengan cara yang cepat, cara yang lambat. Tetapi yang pasti, yang benar. Kalau Yesus sanggup membawa murid-muridnya ke surga. Meskipun dalam danau itu berbagai macam tantangan, gelombang, mungkin ada buaya, ada hal-hal yang sanggup menghalangi, tetapi kalau bersama Yesus pasti akan sampai ke surga. Kalau usia anak sekolah itu gudayung perahu menuju ke seberang sampai selamat. Masalahnya ke seberang itu mau apa itu muridnya nggak tahu. Yang tahu ya cuma Yesus. Yang jelas dia dari Galilea itu menuju ke timur, menyeberang ke timur ke daerah Gerasa. Di sana itu ada orang yang ODGJ gitu. Jadi orang yang sudah gila luar biasa. Tetapi di sana kebetulan, bukan kebetulan saudara, di sana ketemu Yesus dan mendapatkan suatu keselamatan, mendapatkan suatu anugerah, didoakan akhirnya sembuh. Itu suatu anugerah. Di dalam kehidupan kita, sebelum kita ketemu Yesus, pasti harapan untuk keselamatan itu kecil atau enggak ada. Tetapi ketika kita ketemu Yesus, kita sudah menjadi milik Yesus, percaya dengan Yesus, maka harapan hidup kekal, keselamatan di surga itu adalah jaminan nomor satu. Itu adalah yang utama diberikan gratis, saudara. Hanya saja di dalam dunia ini kita harus mengabarkan apa, saudara? Mengabarkan keselamatan. Jadi kalau saudara diberikan dengan cuma keselamatan dan saudara diam saja atau enggak berupaya sama sekali, maka ibaratnya pelita di bawah gantang, lampu yang ada di kolong, baik kolong tempat tidur, kolong meja. Jadi yang lain tetap gelap, yang terang cuma di bawah kolong, nggak ada fungsinya, saudara. Yang mendapatkan penerangan cuma nyamuk, kecoa, hal-hal yang tidak penting. Tetapi kalau pelita itu ditaruh di kaki dia, maka bisa menerangi seluruh ruangan. Ada manfaatnya. Demikian kita ditaruh di Karjo, ditaruh di Banyuwangi, ditaruh di Dubel. Itu kita harus ada manfaatnya bagi sesama kita, bagi orang di luar kita. Karena kasih yang Tuhan berikan itu cuma-cuma kita bagikan. Kalau kita bilang aku mengasihi Tuhan,
tetapi dengan saudaranya tak mengasihi itu juga nol, saudara. Kasih yang dari Tuhan itu harus dibagikan. Kalau melihat saudaranya kekurangan, kita tolong. Kalau melihat di jalan itu orang kelaparan, sebisa mungkin kita juga tolong. Mungkin nggak banyak, saudara. Yang bisa berikan kita berikan itu entah kue secuil, minuman segelas aqua kecil, tidak masalah. Itulah bukti kasih. Ketika kita mulai melakukan, maka Tuhan akan menambahkan yang lebih lagi. Tuhan akan memberkati kita. Tuhan akan memakai kita lebih hebat. Di sini saya akan berikan pilihan. Jadi akan saya berikan pertanyaan. Saudara itu kalau memilih salib itu kecil atau besar? Saudara bisa memilih salibnya yang kecil atau yang besar? Monggo. Pilih yang besar, pilih yang kecil. Saudara kita terkasih, Tuhan itu sudah memberikan kekuatan sesuai dengan kekuatannya. Jadi ketika kita memilih salib yang besar, mungkin masalahnya juga besar, tetapi perkenanan Tuhan itu juga luar biasa. Kita dipakai dengan hebat. Tuhan juga akan memberikan pertolongan yang besar. Ketika kita memilih salib yang kecil, itu ibaratnya seperti anak-anak atau orang-orang Kristen yang masih baru. Itu ya kecil pun ada masalahnya, saudara. Namanya anak, meskipun masalahnya kecil ya tetap nggak bisa nangis. Jadi masalah kecil atau masalah besar sebenarnya di hadapan Tuhan itu sama. Kalau Bapak Iman kan beberapa minggu yang lalu menyaksikan atau menceritakan kerja satu hari upahnya ada yang 5 dinar, ada yang 3 dinar, ada yang 2 dinar. Itu adil sebenarnya karena sudah ada kesepakatan. Demikian di dalam kita mengikut Tuhan. Ketika kita ada masalah yang besar, kalau kita melihat masalahnya, tentunya kita tidak bisa. Yang harus kita lihat bukan masalahnya, tetapi kedekatan kita atau iman kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi Natal, pasti yang kita bayangkan itu dapat uang dari mana? Apakah bisa? Kalau melihat kondisinya seperti itu, ya berat saja. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan gerejaku mau Natal. Tuhan tolong berkati saya, berkati jemaat, berkati saudara-saudara saya. Maka Tuhan itu dengan ajaib akan memberikan pertolongan. Yang jelas, kalau kita bersama Yesus, cirinya ada damai sukacita. Jadi meskipun masalahnya banyak, masalahnya besar, tetap bersukacita. Baik yang mampu syaratnya besar memikul yang besar, syaratnya kecil mengangkat yang kecil. Dan masalah di hadapan Tuhan itu sama, saudara. Tetapi saudara jangan khawatir, jangan takut untuk memikul yang besar, karena bukan kekuatan kita saja, tetapi pertolongan Tuhanlah yang memberikan kemampuan kita. Jadi ketika kita memikul salib yang besar, bukan berarti kita gak kuat. Nah, kalau melihat diri kita, siapa kita, ya pasti gak mau, saudara.
Tetapi ketika kita melihat Tuhan, maka salib yang besar itu menjadi ringan karena pertolongan Tuhan. Saudara yang terkasih, kita lanjutkan di dalam ayat 37. Badai untuk menguji iman kita. Saudara yang terkasih, sering kalau kita menghadapkan masalah, bahkan masalah ini sedikit berganti. Ini belum selesai, datang masalah, bertumpuk saudara. Saudara yang terkasih, ketika menghadapi masalah seperti itu, apakah kita tinggalkan, lari saja? Tidak benar. Ketika kita meninggalkan masalah, justru masalah yang lain menghadapi lebih besar. Tetapi ketika kita mulai datang kepada Tuhan, masalahnya satu persatu mulai terurai, satu persatu mulai diselesaikan. Contohnya, ya mungkin kalau kakak saya Bukrit ini, kalau bayangan saya, anak-anaknya bersekolah dulu, bayangan saya, sedangkan penumpang ekonominya suaminya sakit, bahkan sampai meninggal. Seolah-olah nggak ada penghadapan. Itu kalau secara manusia, karena sumbernya berhenti. Tetapi hebatnya, dia itu dengan kemampuannya, dengan pertolongan Tuhan, usaha pengen, ya mungkin bagi yang lain itu pengen, dan bekerja di ladang bisa menyekolahkan anak-anaknya. Saya acungi Jepang, jadi anak-anak diprioritaskan sekolah. Jadi ketika ada masalah, dia mungkin pergumulannya itu luar biasa, sehingga satu persatu anaknya itu bisa kuliah, bisa lulus, dan akhirnya bisa terselesaikan. Apakah masalah selesai? Tidak, saudara. Pasti masalah ada lagi, tapi ini secuil cerita. Jadi masalah kita tidak pernah selesai, pasti ada. Tetapi di dalam Tuhan Yesus, masalah itu pasti bisa teratasi. Saudara yang terkasih, badai untuk menguji iman kita. Ketika murid-muridnya itu membawa perahu itu, ada topan, dia, Tuhan, aku nggak sanggup, aku nggak boleh Tuhan. Maka dia juga tidak ada peningkatan imannya. Imannya berarti stop, mentok di situ saja. Tetapi ketika dia berusaha, mungkin sambil agak marah-marah, itu karakter manusia. Jadi ketika ada masalah, itu menyalahkan yang lain, bukan menyalahkan Tuhan. Dan dia memanggil Yesus. Caranya benar, saudara. Jadi ketika Yesus ada di dalam perahu, Yesus tertidur, dipanggil. Tapi memanggilnya itu emosi, saudara, bersungut-sungut, tidak percaya bahwa Yesus sanggup mengatasinya. Panggilnya, Guru, Engkau membiarkan kita binasa. Jadi kata-kata seperti itu seolah-olah di dalam perahu itu akan binasa. Tetapi kalau kita datang kepada Yesus, Tuhan, ampuni, tolong saya, berikan jalan keluar. Pasti Tuhan
sampai membentak. Tuhan di sana itu menghadap angin. Diam, tenang. Angin aja bisa menurun. Demikian di dalam kehidupan kita. Seringkali kita dihadik atau ditegur dengan keras oleh firman Tuhan. Ketika kita menerima firman Tuhan dengan lapang hati, dengan melakukan dengan sukacita, maka firman itu yang akan menghidupi kita. Firman itu yang akan memberikan pertolongan. Jadi ketika murid-murid itu ada badai yang sangat hebat, dia datang kepada Tuhan. Seperti bangsa Israel ketika perjalanan keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, tanah Kanaan, di tengah jalan juga beberapa kali bersungut-sungut menyalahkan Musa, menyalahkan Tuhan. Pak Musa, enak di Mesir, ada susu, madu, makanan-makanan melimpah. Di sini nggak ada apa-apa. Padahal Tuhan itu memelihara, baik dengan burung puyuh, dengan manna surga. Sebenarnya tidak kekurangan saudara, tetapi hanya kebiasaan manusia. Manusia itu pada di Mesir itu dia dijadikan tawanan, dijadikan kerja paksa, disuruh namanya kerja paksa, ya mari dikasih makan secukupnya, enggak berlebihan. Tetapi di sana dia merasa nyaman. Demikian di dalam kehidupan kita. Kita ini kadang merasa sudah nyaman. Hati-hati saudara. Kalau kita sudah merasa nyaman, perlu kita menengok, mengontrol dengan firman Tuhan. Kalau kita sudah merasa nyaman, kita nggak perlu apa-apa, itu sama saudara. Jadi apapun yang terjadi, baik kondisi hari ini nyaman atau tidak nyaman, ya kita tetap mengutamakan Tuhan. Amin saudara. Tuhan tetap nomor satu. Jadi ketika kita mengutamakan Tuhan, badai, masalah itu meskipun ada, kita sanggup mengatasinya. Entah itu satu persatu, entah itu cepat, itu terserah Tuhan. Jadi ketika kita semakin dekat sama Tuhan, maka kita tahu, oh, dengan kita tidak bisa melihat, kita ini bisa bersyukur pada Tuhan. Itu luar biasa. Dengan kondisi kita yang terbatas, sebagai orang tua, sudah banyak capeknya, sudah banyak sakit penyakit, tetapi kita masih bisa berproduksi, kita masih bisa melayani, itu luar biasa. Jadi apapun yang Tuhan percayakan hari ini adalah merupakan talenta yang Tuhan sudah berikan. Bagaimana kita mengerjakannya? Mau nggak saudara dipakai Tuhan? Ketika saudara menurut akan firman Tuhan, maka Tuhan akan menambahkan lagi. Yesus akan tinggal di dalam hidup kita. Apapun yang ada terjadi masalah, entah badai, entah krisis ekonomi, kita tetap bertahan. Baik ada masalah penyakit COVID, kita juga tetap bertahan. Hanya saja jangan sampai bersungut-sungut. Artinya jangan sampai marah-marah. Tuhan, saya nggak punya uang hari ini. Ya kita berdoa saudara, jangan bekerja. Jadi ketika berdoa, maka Tuhan akan memberikan pertolongan. Kamu bekerja ini, bekerja itu, Tuhan akan memberikan kemampuan sehingga
dengan pekerjaan bisa menghasilkan keuangan. Saudara yang terkasih, selanjutnya ayat yang ke-38. Ketika ada masalah, ada badai, panggil nama Tuhan. Yesus, tolong saya. Kalau murid-murid memanggilnya guru, kita akan binasa. Itu yang manggil dengan saudara. Buktinya kita juga bangun dan menghadiri kami. Tetapi manggilnya caranya salah. Guru ada badai, betul. Guru perahunya mau tenggelam, betul. Tetapi kalau kita mau binasa, salah saudara. Nyatanya kan tidak binasa. Akhirnya danau itu menjadi teduh, tenang, nyaman kembali. Akhirnya ketika danau yang sudah nyaman, anginnya tidak mengamuk lagi, dia merasa tenang. Siapakah geriangan ini? Angin, danau menurun, disuruh tenang, disuruh diam, menurun. Bahkan orang-orang itu mulai percaya, mulai takjub. Wah, Yesus itu luar biasa. Dulunya orang itu nggak tahu, ya ikut-ikutlah. Di sana ada KKN, di sana ada Yesus berkhotbah, berbondong-bondong mendengarkan. Setelah selesai, pulang lupa. Itu yang kita alami. Jadi ketika mendengarkan firman Tuhan itu kalau nggak sungguh-sungguh gampang lupa. Apalagi sudah usia, kalau nggak mencatat aja kadang lupa. Makanya saya sarankan lebih baik mencatat. Jadi membawa buku kecil dicatat. Itu membantu saudara. Jadi membantu diberikan. Ya kalau yang masih muda, ya penting cara itu untuk menjadi referensi atau memperkaya ilmunya. Kalau nggak kita catat, ketumpuk-ketumpuk yang lain hilang. Apalagi ketumpuk masalah. Oh iya, firman Tuhan hilang. Jadi ketika kita mau mengutamakan Tuhan, pulang dari gereja nggak ada makanan, ribut saudara. Jadi yang ribut tidak ada angin ribut, tetapi rumah tangga bisa menjadi ribut karena tidak mendengarkan firman Tuhan, tidak menaruh Tuhan itu di dalam hatinya. Di dalam ayat 38, panggil nama Yesus agar masalah beres kabeh. Meskipun masalah berganti, silih berganti, tetapi ketika kita panggil nama Yesus, beres kabeh. Amin saudara. Yang belum beres kita tetap panggil nama Yesus, akhirnya beres. Saudara yang terkasih, ketika kita menghadapi sakit penyakit, masalah yang berat, kadang lupa Alkitab di mana membaca lupa, berdoa lupa. Itu ketika kita sudah mulai melupakan itu, maka masalah itu tidak bertambah beres, tapi bertambah masalahnya. Karena masalah satu tidak diatasi, masalah yang lain datang. Demikian badai di dalam kehidupan kita. Badai itu terjadi kapan saja. Jadi nggak semuanya saudara. Mungkin setelah kita pulang dari gereja atau hari apa, nggak ada perjanjian.
Setiap badai datang kepada siapa saja, bisa, dan kapan saja. Baik itu orang Kristen pun ada badai, tapi kalau di dalam orang percaya, kita harus mengalahkan badai. Kalau ujian di tengah badai, kita bisa memuliakan nama Tuhan. Apapun jadi masalahnya, kita tetap memuji Tuhan, kita tetap bersuka cita. Yang terakhir adalah di dalam ayat yang ke-41. Saudara yang terkasih, akhirnya tidak pada waktunya. Jadi perjalanan perahu kapal di danau itu akhirnya tenang kembali dan sampai ke Sebrina. Jadi ke daerah Galilea itu barat, Gerasa itu timur, jadi menyeberang ke timur. Dan danaunya itu luasnya, panjangnya itu kurang lebih 21 km. Jadi kurang lebih Karangrejo Kediri luasnya. Lebarnya 11 km. Jadi 11 km ya kurang lebih Batu Aji agak ke timur. Jadi mungkin perbatasan Batu Aji dengan Kediri. Jadi danau itu luas kok. Tetapi ketika kita percaya pada Yesus, mengandalkan Yesus, maka perahu itu mulai berjalan dengan aman kembali sampai di Gerasa. Jadi murid-murid Yesus akhirnya semakin tambah imannya. Dengan masalah itu, baik kalau ada masalah ya kita harus bersyukur, harus memuji Tuhan, harus dekat kepada Tuhan, karena Dialah yang sanggup mengatasi badai. Badai apapun di dalam hidup kita, mungkin kita terpuruk sampai orang lain enggak menaikkan desibelnya, kita enggak berisik, tetapi Tuhan tetap melihat. Apapun menjadi masalah kita, Tuhan sanggup. Apapun yang menjadi pergumulan kita, Tuhan sanggup. Dia yang awal dan yang akhir. Dia itu Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Hanya saja, maukah kita datang kepada Tuhan? Tentunya, kalau kita datang, mungkin kita menghadapi tantangan, tetapi ada damai sukacita, ada pertolongan Tuhan. Kalau kita tidak datang atau kita mengundurkan diri, maka masalahnya itu lebih berat, bahkan kehidupan kekal itu kita tidak ada jaminan. Keselamatan itu di luar Yesus nggak ada saja. Orang Yahudi saja, dia mempelajari Quran, membaca, merenungkan, menghafalkan, dia itu kalau belum percaya Yesus ya nggak selamat, saudara. Jadi hari ini orang-orang Yahudi, tetapi Tuhan itu kasih, saudara. Jadi keturunan dari bangsa Israel itu juga akan ditolong Tuhan. Jadi pada akhir zaman nanti Tuhan itu menurunkan Elia dan Musa untuk bersaksi di tengah-tengah bangsa Israel. Karena Elia dan Musa ini diangkat Tuhan hidup-hidup. Jadi nanti tujuannya untuk bersaksi bahwa kuasa Tuhan, firman Tuhan yang di dalam Torah itu menuju kepada Yesus. Ketika dia percaya, maka dia pun dapat selamat. Puji Tuhan bagi kita semua, orang-orang yang di luar Israel, di luar
orang pilihan, tetapi kita percaya. Itu ibaratnya kita ini memakan remah-remah. Jadi kalau di dalam cerita orang kaya dan Lazarus, orang kaya itu makan dengan makanan yang enak, tetapi orang yang sedikit saja minta makanan dikasih remah-remah, itu pun itu gambaran kita. Jadi yang tidak dipilih tetapi bisa diselamatkan karena pengampunan, karena anugerah. Jadi Tuhan Yesus itu datang kepada umatnya menolak. Akhirnya kasih itu diberikan kepada semua yang percaya. Ada kata-kata yang percaya itu. Jadi ketika kita tetap percaya di dalam Tuhan, maka keselamatan itu ada. Tetapi ketika kita mulai tidak percaya, ya keselamatan bisa hilang. Jadi jangan sia-siakan iman. Jadi kita tetap setia sampai akhir. Apapun yang terjadi, masalah yang kita hadapi, Tuhan sanggup menolong. Tuhan sanggup memberkati. Tuhan sanggup memulihkan. Bahkan sakit penyakit, ekonomi saudara, apapun intinya, ketika kita mendekat kepada Tuhan, mungkin kehidupan kita pas-pasan, tetapi karena kita dekat sama Tuhan, maka anak kita diberkati, anak kita sukses. Itu juga pertolongan Tuhan. Demikian di dalam firman Tuhan pada bagian ini. Markus itu ibunya itu percaya sama Tuhan, bahkan rumahnya dipakai untuk persekutuan. Anaknya akhirnya dipakai Tuhan, luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan tidak sepanjang diterangkan. Pemain musik monggo. Kita akan ujikan ketika menghadapi kehidupan ini. Ketika menghadapi kehidupan ini, jalan yang harus kupilih, tahu ku tak sanggup, hanya Kau tempat harapanku. Aku tak merasa sendiri, Kau yang mengirim aku. Aku mengalahkanku, aku mengalahkanku.
Pagi hari ini kami bersyukur Tuhan Yesus. Kami diingatkan kembali dalam setiap masa Tuhan. Karena kami memanggil nama-Mu dengan benar. Kami memohon Tuhan dengan benar ya Tuhan. Kami harus percaya, kami harus yakin Engkau berserta dengan kami. Meskipun kadang Engkau tidak terlihat bekerja bersama dengan kami, namun Engkau peduli dengan kami memanggil nama-Mu dengan benar ya Tuhan. Beberapa dari kami mungkin hari-hari ini sedang mengalami Tuhan hal yang sulit dimengerti oleh otak kami, sulit dipahami dalam kehidupan. Kebutuhan ekonomi mungkin ya Tuhan, segala masalah yang diperlukan. Jaga ya Tuhan kebutuhan keluarga masing-masing ya Tuhan. Masalah yang tiba-tiba hadir dan datang ya Tuhan Yesus. Apakah kami serahkan setiap umat, setiap keluarga yang ada di tempat ini. Kami tidak mampu, kami mau katakan Tuhan tolong kami. Kami tidak mampu berjalan sendiri ya Tuhan. Kalau kami sanggup melakukan Tuhan, apalagi kami Tuhan, kita pasti sanggup menolong kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami berserah kepada kami ya Tuhan, segala sesuatu yang baik maupun segala sesuatu yang kurang baik dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur ya Tuhan. Hari ini Tuhan Yesus yang sungguh baik mengingatkan kami ya Tuhan. Menegur kami Tuhan. Urapi hamba ya Tuhan. Lebih lagi ya Tuhan. Hanya pakai pelayanan Bapak Adil. Tuhan Yesus yang berkati. Dan seluruh Tuhan semakin mengerti dan mengerti akan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus. Bapak, kami mengucap syukur karena Engkau mengasihi kami dengan luar biasa. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau menerima dan kami mau hidup firman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Haleluya. Haleluya, terima kasih untuk pelayanan pagi hari ini. Baik, kita akan memberikan persembahan. Sambil persembahan dijalankan, kita pujikan. Yesus kaulah
kita akan menggunakan pengumuman sedikit saja ya. Untuk yang bertugas besok minggu nanti ada Bu Mariana, Bu Elnya, nanti singernya ada karena Ibu Yuli besok minggu berhalangan akan digantikan oleh Saudara Silva dan Ibu Christine Ibu singernya. Untuk pemain musiknya nanti seperti biasa, untuk multimedianya nanti Saudara Elia tetap. Untuk menerima tamu nanti ada keluarga Bapak Yahya Purwanto. Untuk sekolah minggunya nanti bersama dengan KI saya. Bapak Ibu, karena berhubung di bulan Oktober ini jadwalnya sangat padat sekali ya. Besok minggu, besok Sabtu kami juga ada persiapan untuk acara ibadah sekolah minggu anak gabungan Bapak. Jadi untuk minggu ini komselnya ditiadakan dulu. Baru nanti ada komsel di bulan Oktober ini di tempatnya Bapak Yakob itu diminta di tanggal 25. Jadi nanti di bulan Oktobernya itu nanti di bulan Novembernya karena di Selasa yang kedua tapi nanti diminta hari Sabtu itu nanti diminta lagi di tempatnya Ibu Purwita. Jadi di awal November Selasa kedua semoga tidak ada jadwal yang lain lagi ya Bapak Ibu yang mengganggu di bulan November. Jadi nanti di tempatnya Ibu Kristiani kita lewati dulu gitu. Mohon maaf. Jadi nanti awal November itu di Selasa kedua di tempatnya Bapak Hogi. Terus di November Selasa terakhir tapi nanti dari Sabtunya itu nanti diminta kembali di tempatnya Ibu Purwita di Kadar. Jadi seperti itu ya. Untuk perubahan jadwal konsernya ya nanti akan saya umumkan lagi di grup. Jadi untuk Selasa ini kita belum ada dulu karena saya dan Ibu Chris juga harus persiapan untuk acara sekolah minggu di hari Sabtu nanti. Dan saya harap anak-anak sekolah minggu di tempat ini bisa banyak yang hadir untuk ikut merayakan untuk ikut berpartisipasi dalam acara ibadah sekolah minggu anak gabungan Bapak. Baik, sekian pengumuman saat pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Akhir di acara ibadah kita saya mohon berdiri ini.
yang kiranya Tuhan hamba mempunyai percaya, tetapi firman yang hidup Roh Kudus yang dominan itu yang akan membuka firman-Mu di dalam setiap lubuk hati kami, sehingga firman itu akan berubah. Seluruh buah kebenaran dan kemuliaan dan kebesaran bagi Tuhan memberkati seluruh hamba-hamba yang sedang melayani kami pada saat pagi hari. Pakai seluruh yang tidak daripada Tuhan, segala persiapan korban yang diberikan oleh Tuhan, sebesar apapun Tuhan, yang berkembang sesuai dengan janji pada firman-Mu. Sebenarnya diubah kepentingan Tuhan harus sendiri dalam tangan Tuhan, yang tidak terus Tuhan berkati di dalam setiap hidup kami, di mana Tuhan kami berdomisili, baik melalui sikap, tutur kata, tindakan dan perilaku kami, benar-benar Tuhan boleh memancarkan cahaya kemuliaan yang daripada Tuhan, sehingga di dalamnya Tuhan boleh diagungkan dan diberikan, memberkati bangsa negara kami dengan damai dan sejahtera pemulihan di dalam segala bidang, baik dalam bidang ekonomi, kesejahteraan. Tuhan haleluya, dan tangan tangan yang dibutuhkan diperlukan seluruh bangsa Indonesia, bagi memberikan hikmat kepada seluruh para pemimpin bangsa kami, mulai pemerintah pusat daerah sampai di alam pedesaan RT dan RW, sehingga di dalam menjalankan program pemerintah itu dengan takut, jujur, setia dan adil dan seadil-adilnya, sehingga semuanya Tuhan yang diinginkan dan diperlukan. Terima kasih Bapak, terima kasih memberkati seluruh sidang jemaat, baik yang tidak sabar hari pada saat pagi hari ini. Peristiwa kami sudah bersama-sama memuji Tuhan dan mendengar kebenaran firman-Mu, yang kiranya Tuhan dapat melibatkan dan berkat itu di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah bagi nama-Mu kita untuk selama-lamanya. Baik bagi anak-anak yang masih muda dalam sekolah, dari TK, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota, Tuhan sertai dan berkati putra-putri kami, sehingga di dalamnya Tuhan beri kemuliaan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami akan memberkati pada saat pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur, kiranya firman Tuhan memberkati jika kami boleh menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih Bapak di surga, sekali saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membawa berkat rahmat anugerah Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Putra yang tunggal Yesus Kristus, berkat pemimpinan Allah Roh menyertai kita semua pada saat pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang dan kedua, kita akan bawa Tuhan bersama-sama berkat surga ini. Hanya kita membuat nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh